Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembahasan soal penatausahaan bendera. Nah, ini tuh soal lanjutan dari latihan satu yang kemarin udah gue buat. Ya, jadi buat kalian yang belum nonton latihan satu, semua pagu-pagunya tuh ada di sana, dipanya ada di sana juga. Ya, kalian bisa cek dulu lah latihan satu ya. Nah, ini saldo awalnya juga gue dapat dari yang latihan satu kemarin. Kemarin tuh masih ada saldo awalnya, masih ada saldo sisanya lah di akhir bulan Februari itu, dan gue masukin ke sini karena ya ini soal lanjutannya gitu loh. Kata dosen gue ini soal lanjutannya, ya udah gue lanjutin kayak gini. Jadi gue masukin saldo awalnya di bulan Februari itu berapa, sekian 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 sekian, itu didapat dari yang kemarin itu di transaksi yang latihan satu itu. Nah, buat kalian yang bukan kelas 412 nonton video ini, ya balik lagi ya, gue pengen ngingetin ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan sama dosen kalian, ya udahlah kalian ikutin dosen kalian aja gitu loh. Karena itu tadi kayak apa ya, mungkin dosen kalian pakai aturan yang baru, dosen gue pakai aturan yang lama, atau sebaliknya, atau ya gimana pun lah. Intinya kalau perbedaan-perbedaan itu tuh biasanya tuh karena aturan aja sih. Tapi pada dasarnya di sini tuh kita belajar gimana sih cara pola pikirnya gitu loh. Ya aturan itu kayak cuma memengaruhi dikit aja, nggak begitu banyak perbedaan banget juga gitu loh. Kayak ya cuma gitu aja sih. Jadi menurut gua nggak terlalu masalah. Ya udah, balik lagi, kalau misalnya dosen kalian ngajarinnya gini, ikutin dosen kalian. Oke, jangan ngikutin gue ya, gue takut menyesatkan nih. Oke, jadi gue ingetin dulu di awal. Oke, nah langsung aja kita lanjut ke sini ya. Dan di video-video yang sebelumnya juga, itu yang kemarin, yang 3 video kemarin itu, kalau misalnya ada yang beda sama dosen kalian, udah ikutin aja dosen kalian gitu loh ya. Dan oke, ini juga gue pengen ingetin lagi, ini benar-benar jawaban pribadi, bukan jawaban dari dosen. Tapi gue udah diskusi sama teman gue sih, jadi insya Allah bener lah ya jawabannya. Ya udah, itu sih. Jadi kalian mau ikutin gue atau enggak ya it's okay, gak masalah gitu lah. Ini belum dibahas sama dosen, nanti kalau misalnya ada ralat-ralat, jadi sebelum kalian nonton video ini kalian bisa cek deskripsi dulu ya, takutnya misalnya ada ralat gitu. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Yang pertama ya, ini saldo awalnya kita bukukan dulu lah ya, yang dari transaksi di latihan satu kemarin udah gue bukukan lah pokoknya. Semuanya ini ada di BP Bank, ada di BP Tunai juga ada, dan buku pembantu lainnya termasuk di BPAB nya juga ya. Oke, langsung aja kita masuk ke yang tanggal 1 di sini. Ini tuh menerima SP2 DLS gaji nomor sekian, tanggal sekian, atas nama para pegawai Satker nih. Oke, bisa dilihat ya, atas nama para pegawai Satker. Nah, artinya apa di sini? Dia ini SP2 DLS apa? Bendahara atau pihak ketiga? Pihak ketiga kan? Karena apa? Ya karena nggak ada kata-kata LS bendahara di sini. Dan atas namanya juga ini bukan atas nama bendahara ya, jadi atas nama orang lain lah, bukan bendahara. Maka dari itu di sini tuh bukan SP2D LS bendahara. Nah, yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Nah, jadi nggak nyangkut dulu nih kan di bendahara kan. Jadi untuk uangnya itu sendiri tuh langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawainya. Nah, untuk 3 pegawai sebesar 10 juta. Nah, ini 3 pegawai di sini sebesar 10 juta. Ini gue nangkepnya sih ya, gue pribadi nangkepnya ini tuh jadi 10 juta ini udah total untuk 3 pegawai gitu loh. Kalau misalnya kalian nangkepnya 3 masing-masing 10 juta ini untuk masing-masing pegawai, ya udah it's okay gitu loh, nggak masalah, karena jawaban gue ini juga bukan jawaban hasil dari dosen sih. Jadi kalau gue nangkapnya gitu, karena di sini bukan untuk masing-masing pegawai sebesar 10 juta masing-masingnya, karena di sini langsung 3 pegawai sebesar 10 juta. Maka dari itu 10 juta ini untuk 3 pegawai. Nah, ini kan SP2D LS pihak ketiga. Nah, untuk pembukuan itu sendiri SP2D LS pihak ketiga itu tuh dibukukan di BPAB aja. Kenapa di BPAB aja? Ya karena itu dia itu nggak ada uang masuk ke bendahara kan, makanya nggak perlu kita catat di BKU dan buku pembantu itu. Nah, kenapa harus dicatat di BPAB? Ya karena dia ini merupakan realisasi belanja dari satker tersebut. Maka dari itu harus dicatat di BPAB. Supaya apa? Supaya itu tadi mengurangi pagu yang ada gitu loh. Nah, di sini untuk akun 5111 ya. Kita lihat dulu 5111 itu ada di paling atas deh kalau nggak salah. Nah, di sini ya. Nah, untuk penulisan BPAB-nya juga gue pengen ngingetin ya. Jadi ikutin dosen kalian masing-masing ya. Jangan ikutin gue ya. Soalnya beda-beda juga sih dari yang gue lihat ini ya untuk cara penulisannya. Nah, ini untuk dosen gue sendiri di sini tuh nggak ditulis ya nilai transaksinya. Mungkin dosen kalian ditulis sih ya.
Jadi ikutin dosen kalian masing-masing. Di sini kita belajar konsepnya aja seperti apa. Oke. Nah, ini nomor bukti 015 ya. SP2DLS gaji tanggal nomor sekian, nomornya jangan lupa ditulis dan tanggalnya jangan lupa ditulis, oke? Dan cara bayarnya di sini LS kan, LS pihak ketiga. Dan nah, ini tadi dia mengurangi pagu kan, karena dia itu merupakan realisasi belanja dari satu tersebut, karena dia itu mengurangi pagu yang ada gitu loh. Maka dari itu harus dicatat di BPAB. Dan dia posisi UP-nya di sini tuh udah disahkan ya. Oke. Untuk SP2DLS jadi seperti itu konsepnya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang nomor 2 nih ya. Transaksi nomor 2 nih, kita lanjut ya. Mengambil kas ke bank sebesar 16 juta dengan cek nomor A05 untuk keperluan pembayaran tunai. Nah, jadi transaksi di nomor 2 ini tuh cuma mindahin uang aja sih. Mindahin uang yang tadinya uang kita ada di bank, terus kita pindahin ke berangkas kita. Udah gitu ya. Berarti apa? Untuk BKU-nya itu debit kredit dong ya kan, karena nggak ada uang masuk maupun uang keluar, cuma uang keluar dari bank dan masuk lagi ke berangkas gitu loh ya. Makanya dari itu debit, maka dari itu di sini debit dan kredit ya. Nah, untuk BP banknya itu kan tadi kan apa ya? Dia itu kan ngambil uang dari bank, artinya dari bank itu keluar kan uangnya kan. Maka dari itu di bank itu kredit di sini. Dan BP tunainya kan masuk kan uangnya dipindahin tuh dari bank ke berangkas. Nah, alhasil apa? Uangnya masuk ke berangkas, maka dari itu berangkasnya di sini didebitkan. Jadi konsepnya ya itu tadi. Kalau kalian nonton video gue yang main kemarin itu ya gitu, pada dasarnya konsepnya itu ya udah uang masuk ya udah debit, uang keluar ya udah kredit gitu loh. Sesimpel itu gitu. Tapi ya balik lagi belajar pola pikirnya juga seperti apa. Enggak sesimpel itu juga sih. Oke, kita lanjut aja. BKU-nya lagi, kita balik ke BKU, kita lanjut ke transaksi yang nomor 3 ya. Nah, di transaksi nomor 3 ini, oke, yang tadi udah paham kan ya? Yang tadi untuk pengambilan uang di bank itu kenapa debit kredit itu sebenarnya ya itu tadi dari BP Bank kan uangnya keluar, maka dari itu di BP Bank dikreditkan ya sesuai prinsip single entry. Maka dari itu harus ada temannya juga nih yang dikredit, yaitu di mana? Di BKU ya kan. Nah, terus uang yang keluar dari bank itu tadi kan kita pindahin ke BP, ke berangkas kita. Maka dari itu di BP tunai kita debitkan. Nah, harus ada temannya lagi karena prinsip single entry, harus ada temannya lagi yang di debit, yaitu di sini di 16 juta di BKU. Oke, kita lanjut ke transaksi yang nomor 3. Nah, ini membayar tunai honor satpam dan cleaning service bulan Januari 2020 sebesar 6.500.000. Oke. Nah, untuk yang transaksi di nomor 3 ini tuh realisasi belanja ya. Jadi, kalau ada belanja seperti ini, maka dari itu tinggal kita kurangin aja, kita kreditkan karena ini kan belanja kan. Uangnya keluar, ya udah kita kreditkan aja gitu loh. Nah, maka dari itu di sini kita tulis bayar honor satpam dan cleaning service itu sebesar 6.500.000 ya. Di sini nominalnya sesuai kan, aman kan? 6.500.000 dan selanjutnya di mana lagi dia bayar pakai tunai. Ya, pakai tunai di sini sebesar 6.500.000 juga sama ya. Dan terus selanjutnya dari mana sumber uangnya itu dari UP ya. Ini BPUP kita kreditkan juga 6.500.000 dan karena dia merupakan realisasi belanja artinya mengurangi pagu yang ada, maka dari itu kita catat di BPAB. Nah, BPAB-nya mana nih? Nah, BPAB di akun yang 52111. Nah, di sini ya 52111 di sini dicatat ya mana nih? Ini ya, bayar honor satpam dan cleaning service sebesar 6.500.000, cara bayarnya pakai UP dan di sini mengurangi pagu, and then posisi UP-nya itu masih sebagai bukti pengeluaran karena belum adanya GUP. Oke. Nah, ini yang transaksi atas ya, gue belum ngasih tahu tadi ya. Ini ya pembukuan DIPA nih pengeluaran bulan Januari. Jadi sebelumnya tuh di BPAB-nya itu pas di latihan soal 1 itu udah mengurangi pagu ya. Jadi pagunya tuh yang tersisa tuh tinggal 462 juta. Maka dari itu di sini gua salin dulu, gua tulis. Jadi pada dasarnya itu ya ini soal lanjutan dari latihan soal 1 yang kemarin itu udah gue bahas pokoknya. Itulah ya. Maka dari itu pencatatan itu seperti ini ya. Nah, ini tadi kan kita udah bayar honor satpam ya, udah kita transaksiin juga di sini, udah kita bukukan juga di sini. Oke, kita lanjut aja ke BKU lagi. Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya di transaksi nomor 4 nih. Nah,
Di transaksi nomor 4 di sini tuh membayar tunai pengadaan ATK kepada toko bahagia sebesar 5.500.000. Oke, ini belanja juga ya sama ya. Maka dari itu kita kurangin juga ya. Kita kreditkan apa yang ada. Jadi di mana aja nih dikreditinnya nih? Yang pasti udah jelas di BKU dong ya. Jadi di BKU di sini kita kreditkan bayar ATK ke toko bahagia sebesar 5.500.000 ya. Sebesar 5.500.000 kita kreditkan, and then di mana uang yang kita kurangkan, di mana uang yang akan kita bayar gitu loh, di tunai dong ya kan, karena di sini membayar tunai kan 5.500.000. Setelah itu dari mana sumber uangnya, itu dari UP ya. Di sini bayar ATK ke toko bahagia sebesar 5.500.000. Nah selanjutnya sama kayak tadi, karena dia merupakan realisasi belanja dan mengurangi pagu, maka dari itu kita catat di BPAB juga. Mana BPAB-nya ini akunnya sama ya kalau nggak salah ya, 521111. Oke ya, di sini ya bayar ATK ke toko bahagia, nilai transaksinya 5.500.000, and then cara bayarnya pakai UP. Selanjutnya di sini mengurangi pagu ya, akunnya pagunya berkurang, and then posisi itunya masih berupa bukti pengeluaran ya, karena belum adanya GU. Nah selanjutnya transaksinya bukan cuma itu aja nih. Di sini ada dipungut PPN sebesar 500.000 dan PPh 22 sebesar 75.000. Nah, kemarin gue juga udah jelasin di 3 video sebelumnya bahwa bendara itu berhak buat pemungut pajak, ya kan? Pajak-pajak yang memang ya diboleh dipungut oleh bendahara gitu loh. Nah, salah satu contohnya di sini tuh ada PPN dan PPh 22. Salah 2 contohnya berarti ya. Oke, jadi ketika mungut itu apa? Artinya ada kas masuk kan? Ya udah, tinggal kita debitkan aja pungut PPN sebesar 500.000 ya kan di sini ya, 500.000 pungut PPN, dan PPh 22 itu sebesar 75.000. Nah PPh 22 pungut nih sebesar 75.000. Oke, nah selanjutnya di sini karena dia bayar pakai tunai, berarti uang di berangkas kita dong yang nambah ya. Di mana di sini di tunai sebesar 500.000, PPh 22 75.000 kita debitkan juga. Dan satu lagi kita debitkan di mana? Di BP pajak ya kan. Dari mana uangnya? Itu dari pajak. Maka dari itu kita catat di BP pajak nih sebesar 500.000 dan PPh 22 sebesar 75.000. Oke, nanti saldonya kalian menyesuaikan aja lah ya. Nah, untuk selanjutnya ini udah ya 4 clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini bisa kalian lihat nih, ini tuh menyatakan ke kas negara pungutan pajak ya. Nah tadi kan kita mungut pajak nih bendahara nih, kita sebagai bendahara kita mungut pajak di transaksi nomor 4 ini ya kan. Nah setelah itu kita setorkan ke kas negara. Jadi simpelnya ketika kita setorkan ke kas negara, maka dari itu tinggal kreditin aja apa yang udah kita debit tadi gitu loh. Tadi kan kita debit di BKU, ya udah kita kreditin di BKU ya kan, karena uang keluar juga kan. Uang keluar itu berarti kredit gitu loh. Uang keluar juga, maka dari itu kita kreditkan di sini stok PPN dan stok PPh 22 ya, 500.000 sama 75.000. Dan selanjutnya tadi kita nyatet di tunai, maka dari itu tunai kita kreditin juga 500.000 75.000. And then terakhir di BP pajak ya. Dari mana uang itu? Dari BP pajak sini. Kredit 500.000 sama 75.000. Oke. Di BPAB nggak perlu ditulis ya, karena BPAB itu buku pengawas anggaran belanja ya, bukan pendapatan. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi yang nomor 6 ya. Nih. Transaksi nomor 6 di sini menerima SP2D TUP tanggal sekian atas nama bendahara. Rp 20 juta untuk keperluan penyelenggaraan workshop bendahara. Nah, ini SP2D TUP ya. Jadi TUP sama UP itu untuk pencatatannya itu pada dasarnya sama sih. Jadi kita catat di TUP ini kan apa ya? Tambahan uang persediaan. Artinya ada uang masuk kan. Ada uang masuk ke bendahara kan. Yaitu sebesar berapa di sini? Sebesar 20 juta. Nah, dan ketika uang masuk ke bendahara dari negara itu tuh masuknya nggak melalui uang ya kan, melalui transfer ya. Jadi yang bertambah nanti maka dari itu BP Bank, bukan BP tunai gitu, karena dikasihnya itu dalam bentuk transfer, bukan dalam bentuk uang gelondongan gitu. Nah, di sini menerima SP2D TUP ya, ini SP2D TUP. Nah, atas nama bendahara 20 juta. Nah, maka dari itu ini pembukuannya sama kayak UP sih. Maka dari itu BKU ya kita debitkan karena uang masuk kan sebesar 20 juta di sini.
Oke. Nah, selanjutnya BP Bank ya, karena dia menerima transfernya itu menerima uangnya itu dalam bentuk transfer, bukan dalam bentuk uang uang yang gelondongan gitu lah pokoknya lah ya. Ya udah, di sini sebesar 20 juta. Selanjutnya di mana lagi nih? Di mana sih? Di UP ya, di UP, di UP. Keder sendiri. Nih SP2D TUP ya, sekian 20 juta. Oke. Maka dari itu ya udah, saldonya tinggal 28 juta nih, nambah ya jadi 28 juta. Oke ya, cuma jadi dicatat 3 itu aja. Jadi di BKU sama kayak pencatatan menerima SP2DUP sih, di BKU, di bank, sama di BPUP ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi nomor 7 nih. Menerima SP2DLS tanggal sekian atas nama bendahara atas pengajuan SPMLS perjadian sebesar 5 juta. Nah, ini bisa dilihat, ini itu atas nama bendahara. Berarti ini SPMLS apa? SPMLS pihak ketiga atau bendahara? Bendahara dong, ya kan? Karena di situ ada tulisan atas nama bendahara. Berarti di sini SP2D LS bendahara. Ya. Nah, maka dari itu kita catat di ini kan SP2D LS bendahara itu kan dia itu uangnya tuh masuk ke bendahara dulu kan. Uangnya tuh nyantol di bendahara dulu. Baru nanti bendahara itu bayarin ke pihak yang berhak mendapatkan uang itu. Nah, kalau SP2DLS pihak 3 itu kan uangnya nggak nyantol di bendahara dulu kan. Maka dari itu cuma kita catat di BPAB aja. Nah, tapi kalau ini kita catat di BKU dan buku pembantu-pembantu yang ada itu, dan BPAB juga ya, karena uangnya itu nyangkut di bendahara dulu, baru nanti bendahara itu ya udah tinggal nunggu waktu aja kapan bayarnya gitu loh. Oke. Nah, di sini menerima SP2DLS tanggal sekian atas nama bendahara. Oke, berarti kita catat ya, karena di sini kan menerima uang ya sebesar 5 juta. Nah, SP2DLS bendahara di sini 5 juta kita catat. And then kita menerimanya dalam bentuk transfer doang. Berarti di bank kita catat sini sebesar 5 juta juga. Dan selanjutnya itu kita catat di sini SP2DLS bendaharanya ini nggak ada potongan ya. Maka dari itu kita catat sebesar ya udah nilai yang adanya aja berapa gitu loh. Ini SP2DLS bendahara 5 juta di bank. Nah, terus dari mana? Yaitu dari LS ya. Maka kita catat di BPLS sebesar 5 juta juga. Oke. Dan terakhir kita catat di BPAB juga. Loh, kenapa dicatat di BPAB? Sebentar, nanti ceritanya. 524111 kita cek juga. 524111 mana? Nah, sini ya. Nah, ini kan kenapa dicatat di BPAB? Kan uangnya kan belum dikasih ke pihak ketiga gitu, ya kan? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu ya. Ya, karena dia ini kan SP2DLS ini tujuannya itu udah jelas. Tujuannya itu udah jelas buat apa, buat ini, buat itu gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak bendahara itu tinggal nunggu waktu aja gitu loh buat transfer kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan itu, karena tujuannya itu udah jelas untuk ini, untuk itu. Maka dari itu kita catat di BPAB sini dan di bagian yang sudah disahkan ya, karena alasannya itu tadi, walaupun uangnya itu belum kita kasih ke pihak ketiga, uangnya itu belum kita kasih ke pihak ketiga, tapi udah dicatat di BPAB ya, karena itu tadi, karena tujuannya ini kan udah jelas. Jadi kayak bendahara itu tinggal nunggu waktu aja buat dia ngasih ke pihak yang berhak mendapatkan uang itu sih. Ya mungkin seperti itulah alasannya lah ya. Nah, ini SP2DLS bendahara nomor 123 sekian. Oke, nilai transaksinya kalau dosen gue di sini nggak dicatat ya. Kalian menyesuaikan dosen masing-masing. Dan cara bayarnya di sini LS 5 juta dan dia mengurangi pagu, and then posisi UP-nya itu tuh udah disahkan. Oke. Aman ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ada di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini sebentar, nomor 8 kita masuk ke BKU dulu. Nomor 8 dia mengambil kas dari bank sebesar 25 juta. Nah, ini juga pengambilan uang dari bank. Artinya apa? Nggak ada uang keluar dari tangan bendahara kan. Cuma perpindahan aja. Kita mindahin uang yang ada di bank itu tadi ke berangkas kita gitu loh. Maka dari itu ini BKU-nya itu debit kredit ya, sama kayak penjelasan yang di awal tadi, debit kredit. And then karena uang keluar dari bank, maka dari itu banknya itu kredit di sini PU nih, pengambilan uang dari bank, banknya kredit,
dan kita pindahin ke tunai ya. Kita pindahin ke berangkas kita, maka dari itu berangkas kita akan bertambah, maka dari itu kita catat di debit ya sebesar 25 juta. Oke, nomor 8 gua rasa aman sih. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ya, di transaksi nomor 9 ini menyerahkan secara tunai uang muka kepada BPP. Nah, jadi gini. Bendahara itu bendahara pengeluaran ya. Kalau di sini, jadi dia itu berhak buat punya BPP ketika memang kayak apa ya, buat bendahara itu aja kayak mengelola uang itu kayak kewalahan gitu loh. Jadi mereka tuh boleh ada bendahara pengeluaran pembantu gitu loh, buat membantu ya tugasnya bendahara itu tadi. Nah, di sini menyerahkan uang tunai muka, gimana sih? Menyerahkan secara tunai uang muka kepada BPP sebesar 20 juta. Nah, ini tuh jadi kayak semacam apa ya? Ini tuh semacam perpindahan uang aja sih. Misalnya kayak uang kita itu kan tadinya itu kan ada di bank gitu misal. Nah, itu kita kasih ke bendahara pengeluaran pembantu, kita kasih ke BPP. Jadi kayak perpindahan uang aja. Nah, maka dari itu kita catatnya itu di sini untuk transaksi semacam ini itu tuh di BKU-nya itu debit kredit karena uangnya itu belum dibelanjakan oleh BPP ini. Kita tuh kayak cuma mindahin uang aja gitu loh. Kayak mindahin uang dari tunai dari berangkas kita kasih ke BPP ya, karena di sini transaksinya cuma gini aja kan, cuma menyerahkan uang tunai kan, uang tunai secara tunai uang muka kan kepada BPP kan, artinya si BPP ini belum membelanjakan kan. Maka dari itu di sini yang terjadi di sini ini tuh cuma perpindahan uang aja gitu loh, belum adanya realisasi belanja. Maka dari itu belum mengurangi kas kita sebenarnya. Nah, ini ya di nomor 9 nih, bayar uang muka ke BPP ini sebesar 20 juta. Nah, dia di debit kredit karena itu tadi yang udah gue bilang, dia tuh sebenarnya kayak cuma perpindahan posisi uang aja. Karena belum dibelanjain, maka dari itu BKU-nya itu belum kita kreditkan. Oke, nanti kalau udah ada LPJ baru nanti BKU-nya bisa kita kreditkan. Nah, untuk bayar uang muka ke BPP ini berarti BKU-nya itu debit kredit, and then tadi kan uangnya itu kan ini secara tunai ya, berarti di BP tunainya kita kreditkan ya kan, karena uangnya itu udah nggak ada di berangkas kita, uangnya itu udah pindah ke BPP. Maka dari itu di BPP di sini didebitkan sebesar 20 juta gitu loh. Jadi pindahin uang yang ada di berangkas kita kasih ke BPP, ibaratnya gitulah ya. Paham kan sampai sini? Oke, selanjutnya kita balik ke BKU lagi di transaksi nomor 10 ya. Di transaksi nomor 10 di sini menyerahkan secara tunai uang muka perjalanan dinas dari SP2DLS Bendahara kepada Anton yang melaksanakan perjadian sebesar 5 juta. Nah, itu tadi kan kita menerima SP2DLS kan. Nah, SP2DLS-nya itu ternyata uangnya itu dikasih ke Anton gitu loh, sebagai uang muka perjalanan dinas di sana ya dikatakan. Nah, artinya ini juga sama kayak transaksi yang di nomor 9 itu tadi. Itu cuma kayak perpindahan uang aja gitu loh. Karena sama pihak-pihak yang ini tadi kayak BPP dan Anton di sini, mereka ini belum membelanjakan uangnya untuk apa gitu loh. Cuma baru kita kasih aja dari bendahara itu, kita ngasih ke mereka ini gitu loh. Dan mereka belum membelanjakan, maka dari itu BKU-nya itu masih kita catat di sini debit dan kredit gitu ya. Oke. Nah, yang nomor 10 ini kita bukukan ya di sini di nomor bukti 027 ya, UM perjadian dari SP2DLS 5 juta ya, debit kredit karena itu tadi gue udah bilang kan, karena ya sebenarnya mereka ini uangnya itu belum dibelanjakan gitu. Kita cuma transfer uang aja, cuma mindahin uang dari berangkas kita ke mereka ini yang megang uang. Nah, maka dari itu SP2DLS di sini ini tuh debit kredit di BKU-nya untuk uang muka yang SP2DLS ini ya. Terus selanjutnya di tunainya ya kita kreditkan ya, UM perjadian SP2DLS sebesar 5 juta kita kreditkan karena itu tadi, itu kita mindahin uang ke mereka ini yang mau melakukan belanja ini, kayak si Anton atau BPP itu ya mungkin nantinya. Nah, di tunainya itu kita kreditkan, dan yang bertambah di mana, karena dia uang muka perjalanan dinas SP2DLS Bendahara, berarti ini bukan BPP kan, berarti BPUM yang bertambah sebesar 5 juta ya. Itu tadi ya. Jadi kita mindahin dari tunai ini ke UM ini, ke uang muka itu loh, yang dipegang sama Anton nih uangnya
Ya udah, kita intinya cuma mindahin aja sih uang dari kas bendara, dari berangkas bendara kita kasih ke Anton, karena di sini juga belum ada keterangan buat dibelanjakan ya di sana. Jadi ya belum mengurangi BKU, jadi BKU-nya itu belum dikreditkan gitu loh, bukan belum mengurangi BKU, salah. Oke, saya sebentar, transaksi gue dari tadi, kalau misalnya ada yang salah tolong aja ya, tolong komentar di bawah, kita betulin sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya kita ke nomor 11, di sini menerima LPJ BPP. Nah, ini yang tadi gue bilang, pertanggungjawaban ya, BPP. Jadi BPP itu udah merealisasikan uang yang tadi dikasih itu untuk belanja ya. Nah, di sini belanjanya belanja apa? Yaitu belanja UP ya sebesar 19 juta totalnya di sini ya. Dan BPP di sini juga ini ada realisasi pungutan setoran pajak oleh BPP. Nah, di sini ini juga harus dibukukan untuk pungutan setoran pajaknya. Oke, pertama-tama kita bukukan realisasi belanjanya dulu aja ya. Oke. Nah, di sini realisasi belanja sebesar 19 juta. Oke, kita realisasikan karena dia udah LPJ. Ya, di sini kita tulis nih LPJ BPP. Nah, artinya udah kita belanjakan, artinya udah mengurangi kas kita, kas bendara gitu ya. Itu sebesar 19 juta. Nah, kalau yang tadi bayar ke UM ke BPP ini tuh masih debit kredit karena yaitu belum ada realisasi belanja, uangnya tuh belum berkurang gitu loh. Nah, di sini udah ada LPJ, itu tuh uangnya udah berkurang sebesar 19 juta ya di sini ya, diketahui ya. Dan yang berkurang di mana lagi, yaitu di tunai di sini. Bukan di tunai, maaf. Di tunai kan tadi awalnya udah kita kurangin kan 20 juta kan, berarti nggak perlu kita kurangin lagi. Berarti yang perlu kita kurangin di sini yaitu di BPP dong, ya kan? Yaitu sebesar di sini berapa? 19 juta. Dan terus sumber uangnya dari mana? Itu tadi kita pakai dari UP ya kan, maka dari itu UP-nya kita kurangin juga nih sebesar 19 juta nih, LPJ BPP sebesar 19 juta. Dan karena dia merupakan realisasi belanja, maka dari itu kita catat di BPAB juga. BPAB-nya itu kita catat di mana BPAB-nya. Nah, ini di MA 521211 kita cari nih. 521211 ya, kita cari mana? 521211. Nah, di sini ya. Itu sebesar 17 juta, kita catat di sini. LPJ BPP, nilai transaksinya 17 juta, cara bayar pakai UP ya. Dan dia mengurangi pagu, and then untuk posisi UP-nya itu sendiri itu ini seharusnya dia itu sudah disahkan sih. Saya sebentar. Oh, belum. Untuk posisi UP-nya itu sendiri di sini masih berupa bukti pengeluaran ya. Karena belum dipertanggungjawabkan karena dia mekanismenya di sini pakai UP ya. Kalau UP itu nanti pertanggungjawaban itu nanti bakal ada GU ya, GUP. Ya, atau kalau misalnya dari TUP itu nanti bakal ada itulah pokoknya. Nah, terus selanjutnya untuk yang di bawah ini tadi kan masih ada 2 juta nih ya, 2 juta 521213. Nah, ini ada 2 juta juga kita bukukan di sini ya, 521213 ya, kita bukukan juga transaksinya di sini. LPJ BPP ini nilai transaksinya 2 juta, cara bayarnya pakai UP ya. Terus untuk akunnya itu sendiri di sini mengurangi pagu, dan posisi UP-nya di sini masih berupa bukti pengeluaran ya. Oke, dan ya kita lanjut lagi, nanti disahkan itu ketika nanti ada GU ya. Kita lanjut ke BKU lagi. Oke. Oh, masih ada nih transaksinya nih. Ini kan tadi ini kan ya, kita transaksikan kita bukukan yang awal itu tadi ketika menerima LPJ. Nah, terus selanjutnya kita bukukan juga nih realisasi pungutan setoran pajak oleh BPP. Nah, cara pembukuannya untuk realisasi pungutan setoran pajak BPP. Nah, jadi kan pada dasarnya apa ya? BPP dan bendara pengeluaran itu kan dia kayak jadi satu gitulah ya. Intinya mereka tuh bukan yang berpisah gitu loh. Jadi BPP ini nanti bertanggung jawab kepada BP kan. Teorinya gitu kan. Nah, maka dari itu ketika di sini BPP melakukan pungutan setoran pajak, maka dari itu harus dilaporkan juga ke bendara. Maka dari itu harus dilaporkan juga ke bendara pengeluaran gitu loh. Maka dari itu di sini pembukuannya ya di debit dan kredit ya di sini. Pungutan setoran PPN dan PP22 di sini di debit dan kredit. Oke, dan selanjutnya di BPBPP ini juga di debit dan kredit, dan terakhir itu di BP
pajak itu di debit dan kredit juga ya. Jadi seperti ini saldonya, maka dari itu masih tetap di sini 0 ya. Dan untuk BPAB-nya karena dia bukan merupakan realisasi belanja, maka dari itu nggak perlu ditulis di BPAB. Oke, kita lanjut ke nomor, masih di nomor 11 sih, masih di nomor 11 itu masih ada pengembalian sisa uang muka ya, masih ada pengembalian sisa uang muka. Nah, berarti di sini gini sih, sebentar, pengembalian sisa uang muka ya. Oke, di sini pengembalian sisa uang muka, kita masuk ke BKU dulu. Nah, tadi kan total uangnya, total uang yang di apa ya, yang seharusnya untuk BPP pakai ini itu kan 20 juta kan. Jadi BPP ini kan menerima uang 20 juta kan. Nah, terus karena kepakainya itu cuma 19 juta, masih ada sisa nih 1 juta nih. Nah, 1 jutanya ini dibalikin, ya kan? Maka dari itu, sebentar. Maka dari itu di sini untuk pembukuannya kita masuk ke BKU dulu ya. BKU ini ada pengembalian sisa uang muka ya di debit kredit ya, karena pada dasarnya itu tadi kan uangnya itu kan di BPP kan. Tadi kan ketika kita ngasih ke BPP itu kan kayak cuma apa ya? Cuma perpindahan uang aja dari apa sih namanya? Dari berangkas kita ke si BPP itu tadi gitu loh. Maka dari itu di sini debit kredit ya, kita mindahin lagi tuh yang tadi di BPP masukin ke berangkas kita lagi gitu loh. Untuk pengembalian sisa UM ini konsepnya itu seperti itu ya. Jadi pengembalian sisa UM di sini debit kredit ya, sama ya. Maka dari itu BPP-nya kan dibalikin nih oleh BPP ya uangnya ya, yaitu kita kreditkan sebesar 1 juta. Dan untuk BP tunainya itu bertambah dong 1 juta kan, karena uangnya dibalikin. Udah, jadi cuma perpindahan itu aja sih, perpindahan uang itu aja sih untuk pengembalian seperti ini gitu. Paham kan sampai sini kan? Oke, kita lanjut ya. Saya sebentar mau minum dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 12 di sini ya. Kita lanjut ke nomor 12. Ya 12 ya. Nah, di nomor 12 nih, transaksi nomor 12. Nah, di transaksi nomor 12 ini, dia ini menerima pertanggungjawaban UM Perjadin berupa bukti-bukti pengeluaran tiket hotel dan uang harian, semuanya sebesar 4.500.000. Oke. Nah, di sini tadi kan si Anton, yang nggak salah Anton itu menerima uang Perjadin ya di sini ya. Di tanggal berapa sih si Anton itu tadi? Nih, Anton ini menerima uang muka Perjadin yang dimana sumbernya itu dari SP2D LS Bendahara, ya kan, sebesar 5 juta. Nah, pas LPJ-nya, pas direalisasikannya, itu tuh biayanya itu cuma 4.500.000 ternyata. Nah, artinya apa kok kayak gini? Masih ada sisa kan? Masih ada sisa sebesar 500.000. Oke, pertama-tama kita bukukan dulu untuk LPJ dari Perjadin ini ya, seperti apa. Oke, untuk LPJ dari Perjadin ini sendiri di BKU ya kita catat di sini. Maka dari itu kan LPJ itu kan berarti udah terrealisasikan kan. Nah, maka dari itu untuk LPJ Perjadinnya ini kita kreditkan aja sebesar 4.500.000. Oke. Karena yang kepake di sini cuma 4.500.000 kan. Dan terus untuk di BP tunainya nggak perlu kita kreditkan 4.500.000, tapi di BP UM nih kita kreditkan 4.500.000 karena uang muka yang ada di Anton itu tadi udah berkurang sebesar 4.500.000. Dan sumber uangnya itu dari mana? Sumber uang itu tadi dari LS kan, LS Bendahara. Maka dari itu di sini LS Bendahara lah yang berkurang sebesar 4.500.000. Nah, ini tuh sebenarnya tuh untuk realisasi seperti ini kan harusnya dicatat di BPAB kan. Bisa kita lihat nih. Ya. Tapi karena dia sumbernya dari LS, kan tadi LS itu kan di awal itu kita udah apa ya? Kita tuh udah mensahkan di awal kan. Maka dari itu nggak perlu kita sahkan kembali. Karena udah disahkan dari awal.
ketika kita menerima LS bendara itu kan udah disahkan kan dia posisinya. Nah maka ketika ada realisasi seperti ini tuh nggak perlu disahkan lagi. Jadi di sini posisinya ini masih tetap SP2D LS bendara aja gitu loh, sebesar di sini 5 juta gitu. Nah kalau kayak gini tadi kan kepakainya cuma 4.500.000, berarti pagunya nambah lagi dong, soalnya tadi kita kurangin di sini 195 juta ya kan. Mungkin pertanyaannya itu seperti itu kan, apakah pagunya ini nambah lagi karena kita tadi tuh makanya tuh cuma 4.500.000, sedangkan sebelumnya itu ketika kita menerima SP2D LS bendara itu tuh kita udah mensahkan dan pagunya itu berkurang 5 juta. Apakah perlu kita tambahkan lagi pagunya? Jawabannya perlu. Ketika memang ada perintah di sana bahwa di sana itu kayak apa ya, kayak menambahkan pagu gitu loh. Nah, tapi di sini tuh nggak ada perintah apa-apa. Di sini cuma LPG aja mempertanggungjawabkan ya itunya itu tadi. Ya, maka dari itu di sini nggak perlu kita tambahin apa ya? Nggak perlu kita tambahin pagunya lagi gitu loh. Oke, paham nggak sampai sini? Kalau misalnya di transaksinya ini ada dan kayak apa ya, kayak dan pagu di BPAB itu kayak bertambah gitu lah, pokoknya transaksinya itu berkaitan sama itu. Nah maka dari itu baru kita tambahin aja di bagian akunnya sini jadi ditambah 500.000 ya di sini ya, karena tadi kan kepakainya itu cuma 4.500.000. Nah karena di sini cuma LPG tok ya, jadi prosesnya itu nggak bisa langsung kita tambahin seperti itu gitu loh. Paham kan sampai sini? Saya sebentar. Dan itu ya apa ya, kayak prosesnya untuk penambahan pagu itu sendiri itu kan nggak kayak otomatis menambah pagu gitu loh. Ketika belanjanya itu udah pagunya itu udah dikurangi kayak gini, terus belanjanya itu ternyata lebih kurang dari 5 juta gini loh, itu tuh nggak otomatis menambah pagu, jadi ada proses-prosesnya. Nah yang pertama itu prosesnya itu kayak kita tuh harus setor dahulu, terus lapor ke KPPN, terus KPPN nanti verifikasi, terus KPPN nya itu juga menerbitkan yang namanya SKTB, surat keterangan telah dibukukan. Nah baru bisa diubah pagunya. Nah jadi kalau misalnya nggak ada uraian transaksi untuk pengembalian pagu, maka pagunya itu nggak perlu kita tambahkan ya, gitu ya. Dan terus selanjutnya, transaksi selanjutnya di sini adalah ini ya, pengembalian sisa uang muka perjalanan dinas Rp 500.000 ya di sini. Nah tadi kan ya itu sih, tadi kan lebih kan ya, uang yang dikasih Anton tuh realisasinya tuh cuma 4.500.000, jadi Anton itu balikin lagi ke kita, ke bendara gitu loh. Nah tadi kan transaksi di awal ketika kita kasih ke Anton itu sebagai uang muka itu kayak perpindahan uang aja sih, ketika belum dipakai sama Anton kan, kayak perpindahan uang aja dari berangkas kita ke Anton gitu loh. Maka dari itu ketika ada pengembalian dari Anton itu sendiri, itu nggak perlu kita kreditkan BKU-nya, karena ya cuma perpindahan uang aja dari Anton ke kita lagi gitu sebagai bendahara. Maka dari itu di sini ya 500.000-nya itu di BKU itu debit dan kredit. Nah di BP tunainya itu bertambah ya, karena itu kita mindahin uang nih dari Anton ke kita gitu loh. 500.000 bertambah, and then di BPUM-nya itu berkurang ya. Kan BPUM ini kan yang si Anton itu tadi kan, itu berkurang. Oke, jadi udah cuma seperti ini aja untuk pengembalian sisa uang mukanya ya. Dan selanjutnya di mana lagi nih, di nomor 13 ya, menyetorkan ke kas negara sisa TUP dengan SSBP dan sisa perjalanan dinas. Ya udah tinggal setorin aja ke kas negara. Berarti kalau disetorkan ke kas negara itu kita kreditkan kan sebesar 1 juta dan 500.000 di sini ya. And then setelah itu di bagian BP tunainya kita kreditkan juga nih, karena uangnya kan kita kasih ke kas negara kan, kita balikin lagi ke kas negara itu sebesar 101 juta dan 500.000 di sini ya. Dan terakhir uang-uang ini tadi TUP dan perjadian ini tuh sumbernya dari mana sih?
Ya sumbernya itu dari UP ya kan, makanya itu dari UP-nya itu kita kreditkan 1 juta, dan yang tadi perjanjian itu tadi itu sumbernya itu dari LS Bendara itu sebesar 500.000. Ya udah, ini udah kita stok ke kas negara gitu loh. Nah selanjutnya di transaksi nomor 14. Nah di transaksi nomor 14 ini tuh menerima SP2D GUP. GUP nihil ya di sini. GUP nihil sebesar 19 juta. Nah, GUP nihil ini sendiri ini tuh fungsinya itu buat pertanggungjawaban juga ya. Pertanggungjawaban juga, kayak semacam pertanggungjawaban gitulah. Untuk mengesahkan juga atas belanja UP yang udah dilakukan bendahara ya menjadi belanja negara. Oke. Maka dari itu di sini SP2D GUP nihilnya ini, oh ya untuk pembukuan SP2D GUP nihil ini tuh di BKU itu di debit dan kredit ya. Sebesar 19 juta di sini sebesar nominalnya. Jadi untuk pembukuannya pertama kita catat di BKU di debit dan kredit sebesar 19 juta sesuai nominalnya berapa, and then kita catat di BPAB. Oke, jadi nggak perlu kita catat di buku pembantu, langsung kita ke BPAB sesuai mata anggarannya ini 521211 sebesar 17 juta ya. Di mana nih? Sebentar. 17 juta berarti yang ini ya, 521211 ya. Di sini SP2D GUP nihil ya, kita catat di bagian yang sudah disahkan aja. Dan selanjutnya di sini SP2D GUP nihil ya, di sini kita catat di bagian yang sudah disahkan juga sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya di transaksi nomor 15. Nah, ini tuh menerima SP2DLS uang makan nomor sekian sebesar 26 juta. Nah, maka dari itu di sini untuk transaksi SP2DLS uang makan ini kan nggak ada kata-kata SP2DLS bendara kan, maka dari itu kita nyatetnya itu ya langsung aja ini tuh sebagai SP2DLS pihak ketiga. Nah alasan lain kenapa SP2DLS pihak ketiga itu tuh karena ya itu tadi, biasanya kan uang-uang yang berkaitan dibayar ke pegawai itu ya, contohnya kayak misalnya gaji tadi ya kan, kayak ini juga nih uang makan ya kan, itu tuh biasanya tuh langsung ditransfer ke rekening pegawainya itu ya kan. Maka dari itu nggak nyantol di bendara dulu kan. Maka dari itu ini tuh SP2D alias pihak ketiga. Nah untuk SP2D alias pihak ketiga seperti yang kita ketahui bahwa langsung dicatat aja di BPAB di sini sebesar 26 juta untuk akun 511129. Nah di mana di sini 511129. Nah ini ya sebesar 26 juta dan dia mengurangi pagu, posisinya itu di kolom yang sudah disahkan. Oke, di transaksi nomor 16 di sini bisa kita lihat bayar uang makan pegawai melalui rekening pegawai dengan menerbitkan cek. Nah ini nggak perlu kita catat apa ya, karena mereka ini bayar uang makannya ini jadi gini kronologinya ini buat yang transaksi nomor 16 ini kan tadi kan mereka ini udah dapat uang makan kan dari negara lah, bisa dibilang seperti itu. Nah ditransfer ke rekening mereka masing-masing dan terus mereka menggunakan untuk makan gitulah ya. Nah maka dari itu kan udah urusan mereka masing-masing kan, nggak ada sangkut pautnya sama bendara, jadi nggak perlu kita catat. Dan tadi kita udah mengurangi pagu juga ketika negara itu stok ke rekening mereka masing-masing. Oke, jadi sekian dulu untuk transaksi di latihan 4 ini ya. Seperti biasa kalau misalnya ada yang salah tolong komen di bawah, dan balik lagi kalau ada perbedaan sama dosen kalian buat yang bukan kelas 412 ya ikutin dosen kalian masing-masing aja ya. Untuk cara penulisannya mungkin beda atau seperti apa ya, ikutin dosen kalian masing-masing. Oke, jangan lupa cek deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.